Topik kuliah yang akan kita kembangkan pada kali ini adalah pertunjukan lintas budaya. Kenapa diambil judul ini? Karena salah satu artikel yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu itu membahas tentang bagaimana sebuah pertunjukan kesenian yang tampil di masyarakat yang bukan pemilik atau pendukung utama dari budaya yang dipertunjukkan atau kesenian yang dipertunjukkan. Nah, topik ini menarik untuk kita bahas supaya kita bisa memahami bagaimana kita mengamati dan mengerti persoalan-persoalan yang ada di dalam kasus ini. Apa yang dimaksud dengan pertunjukan lintas budaya? Jadi sebenarnya pertunjukan lintas budaya ini ada gradasinya ya, bisa dilihat dengan ya seberapa jauh satu masyarakat itu berangkat dari akar budaya di mana sebuah kesenian itu tumbuh. Jadi misalnya kalau kita lihat sebuah pertunjukan musik gongwaning yang dimiliki atau didukung oleh masyarakat Sika di Flores, di Kabupaten Sika di Maumere sana, maka gongwaning ini adalah merupakan bagian yang menjadi budaya dari etnis itu. Nah, ketika dia mengadakan pertunjukan di tempat di mana masyarakat pendukungnya ada, ya di situ mereka itu tidak perlu mempertanyakan lagi gitu ya. Ini apa, kesenian apa ini? Kenapa alatnya begitu? Kenapa begini? Biasanya tidak muncul karena mereka sudah menjadi bagian dari budaya musik itu sendiri. Nah, yang menjadi diskusi panjang di dalam artikelnya Anderson Sutton yaitu mengenai bagaimana kalau pertunjukan gongwaning itu diadakan di luar budaya masyarakatnya ya, atau sebagian besar para penontonnya bukan pendukung budaya itu. Misalnya tadinya yang di Flores ya, jauh pulau dari ibu kota provinsi yang ada di Pulau Timur di Kupang misalnya, apakah pertunjukan gongwaning itu masih bisa diapresiasi atau dipahami seperti ketika dia pertunjukan di Maumere, ya, di mana tempat masyarakat Sika berada. Nah, mungkin ketika dia pertunjukan di Nusa Tenggara Timur dalam sebuah festival yang diadakan di sana, itu mungkin yang masyarakat Sika itu jumlahnya mungkin hanya 5-10% gitu. Dan mungkin sebagian besar adalah dari suku bangsa yang tidak mengerti bahasanya dan mungkin juga ya tahu tapi belum pernah melihat kesenian seperti itu sebelumnya secara akrab gitu. Nah, ini tentu sebuah pertanyaan yang akan muncul mengenai apa gunanya dan bagaimana manfaatnya ketika pertunjukan gongwaning itu dihadirkan di masyarakat yang hampir-hampir tidak mengenal dari pertunjukan itu sendiri. Bisa juga gongwaning itu mengadakan pertunjukan yang lebih jauh lagi di Bandung misalnya, yang mungkin orang Sika ya hanya 1-2 orang yang ada di sana. Kebetulan karena dia tahu ada pertunjukan dia datang. Tetapi secara mayoritas yang menyaksikan pertunjukan itu adalah mungkin yang berbudaya Sunda, Jawa, atau dari suku bangsa Indonesia lainnya gitu. Yang mungkin pertama sekali juga tahu bahwa ada pertunjukan seperti itu dan datang dari daerah yang mereka juga nggak tahu di mana. Kalau ditunjuk di peta mana ini, mungkin nggak tahu di mana posisi dari Sika itu gitu. Nah, ini saya kira akan uh, menjadi pertanyaan yang lebih menarik lagi. Tapi bisa juga jauh pertunjukan itu lebih jauh, yaitu ketika kita membawa pertunjukan itu ke Eropa atau ke Amerika, ke Washington misalnya gitu ya, gongwaning tadi, apa yang akan terjadi tuh? Nggak ada uh, orang Sika yang menonton dan mungkin sedikit orang Indonesia yang merasa bahwa oh ini kesenian dari Indonesia, tapi ditanya dari Indonesia bagian mana, ya mungkin juga hampir-hampir nggak tahu di mana letak dari asal usul daerah gongwaning itu gitu. Apalagi orang Amerikanya gitu ya, yang mungkin kita sebut Indonesia pun bingung dia itu, mungkin lebih kenal Bali daripada Indonesia gitu. Ah, pada tingkat gradasi-gradasi yang saya jelaskan di atas itu, bahwa kita bisa memahami bahwa pertunjukan lintas budaya itu menimbulkan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan yang muncul itu adalah untuk apa sebenarnya pertunjukan lintas budaya itu dilakukan?
Ya, festival-festival seperti itu yang sering kita lihat melakukan pertunjukan ke luar negeri atau festival di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan sebagainya. Sutton, ya etnomusikolog di Amerika, itu membahas satu papernya yang sangat menarik itu mengenai pertunjukan lintas budaya, dan dia nanti mendalami 2 kasus pengalaman yang dia teliti, yang dia amati dan dia serta di dalamnya, yaitu yang pertama mengenai KIAS, yaitu Kesenian Indonesia di Amerika Serikat. Ini sebuah festival yang dirancang oleh pemerintah Indonesia. Pada waktu itu tokohnya adalah Kusuma Atmaja yang mantan Menteri Luar Negeri yang ingin memperkenalkan Indonesia melalui kesenian di Amerika Serikat gitu. Lalu yang kedua adalah Pekan Budaya Sulawesi Selatan di Makassar yang kebetulan Sutton sendiri melakukan penelitian yang cukup lama di daerah ini. Sutton memunculkan pertanyaan lintas budaya itu karena ketika dia ikut dalam kepanitiaan KIAS di Amerika, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya dari tulisan-tulisan di media maupun secara formal di dalam artikel itu mempertanyakan gitu ya, apakah pertunjukan lintas budaya itu ada gunanya, ada maknanya gitu ya. Karena di sini walaupun dibantu oleh berbagai informasi, berbagai penjelasan, ya belum tentu sebenarnya orang mengerti gitu atau punya kesempatan untuk menambah pengetahuan yang saya sebut misalnya seperti referensi gitu ya. Karena kita sulit sekali bisa meningkatkan pemahaman kalau kita nggak punya referensi sama sekali gitu ya. Karena itu tingkat kualifikasi individu terhadap referensi yang dia miliki pada sebuah pertunjukan itu akan membedakan tingkat apresiasi yang muncul gitu. Jadi apresiasi itu adalah kedua bentuk latar belakang penonton sangat menentukan tingkat kemampuan untuk memahami ya. Jadi misalnya sesama musisi satu budaya, kalau sesama pemain gong waning atau sesama pemusik lenong Betawi, gong gambang kromong, itu pasti apresiasinya ya berbeda lah dengan penonton satu budaya yang hanya masyarakat biasa saja atau penonton beda budaya yang gradasinya bisa bermacam-macam. Apresiasinya berbeda kualifikasinya. Tetapi setiap orang itu mempunyai referensi yang menentukan apakah dia mempunyai kemampuan untuk mengapresiasi pada unsur-unsur yang ada di dalam kesenian yang dipertunjukkan. Nah, masalah itu muncul karena salah satu tulisan dari Clifford Geertz yang dikutip oleh Sutton yang berpendapat bahwa seni dan peralatan untuk memahaminya berasal dari pabrik yang sama. Ini maksudnya tadi ya, kalau ya gong waning ya berasal dari masyarakat Sika, ya penikmatnya masyarakat Sika aja, kira-kira begitu. Jadi di sini yang dikutip oleh Sutton ini menurut saya ada sikap atau satu pendapat yang tidak mungkin tumbuh apresiasi antar budaya jika berbeda terlalu jauh ya. Jadi tadi kalau orang Sika pertunjukan di Amerika itu menurut Clifford Geertz itu nggak akan bisa dipahami gitu. Sehingga hal yang lebih penting sebenarnya di sini adalah bahwa pendapat itu menurut saya terlalu pesimis gitu. Karena dengan begitu kita tidak bisa mengerti di luar dari kebudayaan kita. Itu nggak benar tuh. Antropolog ya dengan Clifford Geertz sendiri mungkin salah satu yang paling bisa memahami dan mengerti bagaimana hasil penelitian dia di Jawa Timur tentang masyarakat Jawa gitu ya, yang dia membuat klasifikasi yang sampai sekarang menjadi satu acuan yang menjadi tonggak gitu untuk mengenal masyarakat Jawa dalam perspektif keagamaan gitu. Nah, dalam perspektif yang optimis
kita bisa mengerti budaya lain ya. Paling jelas justru adalah musik ya. Musik barat itu menjadi universal gitu, universal dalam tanda kutip ya. Artinya di mana-mana kita tahu ya. Dengan sistem akord, progresi gitu, melodi yang diiringi oleh akord gitu. Itu ya di mana-mana bisa diapresiasi. Karena tadi ya ada kesempatan untuk mengembangkan referensi. Dan mungkin juga harus kita ingat bahwa musik-musik itu adalah musik-musik yang dianggap sudah menjadi milik bersama. Sering sekali anak-anak muda bahkan orang tua juga nggak mengerti teksnya, syairnya. Tetapi musik-musik berbahasa Inggris, berbahasa apapun dinikmati aja gitu. Jadi ada tingkat apresiasi yang terbatas walaupun bisa juga meluas tergantung dari kemampuan orang untuk mengembangkan nilai-nilai apresiasi karena mempunyai referensi yang tumbuh. Jadi makna pertunjukan lintas budaya yang penting kita lihat di sini adalah sudut pandang yang berbeda, maka makna yang dihasilkan bisa berbeda, gitu ya. Siapa yang melihat lintas budaya ini? Ini penting kita diskusikan supaya kita bisa menempatkan kepentingan-kepentingan dari berbagai perspektif untuk melihat seperti apa sebenarnya posisi dan makna dari pertunjukan lintas budaya itu. Sudah pasti kalau kita lihat seperti kias, itu kalau dari bahasa pemerintah ya, dari birokrasi itu ditempatkan sebagai diplomasi budaya. Ya, bagaimana kesenian sebagai unsur dari kebudayaan itu mampu menjadi alat untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Yang khususnya dalam hal ini kias karena memang di seluruh Amerika dipertunjukkan, maka untuk masyarakat Amerika. Nah, kenapa perlu diplomasi? Karena diplomasi ini bisa mengembangkan kerjasama yang diikuti nanti dengan aspek-aspek lain, apakah dengan teknologi, ekonomi, politik, dan hubungan-hubungan yang lain. Kira-kira kebudayaan di sini berperan sebagai alat dasar untuk membuka hubungan supaya lebih dekat. Lalu kalau dari seniman ya bisa lain maknanya ya, bahwa pertunjukan lintas budaya apalagi di dunia internasional itu ya nggak terbuka ya, itu menghasilkan uang gitu ya, karena dia profesinya di situ dan hidup dari situ ya, itu perlu uangnya. Tapi juga itu meningkatkan reputasi karena setiap seniman yang sudah reputasinya daerah, nasional bahkan internasional itu sangat penting sekali untuk pengalaman pribadi dan juga masa depannya gitu. Dan juga tadi ya ada unsur-unsur ekonomi, bisa meningkatkan kunjungan wisata karena orang sudah mengenal, oh ini kesenian dari Sumatera Barat. Oh di mana Sumatera Barat? Dari begitu itu muncul keinginan suatu saat karena dia tertarik untuk itu, suatu saat dia ingin ke pantai di Sumatera Barat itu karena di dalam brosur-brosurnya mungkin diperkenalkan juga unsur-unsur dari budaya wisatanya gitu ya, sehingga lingkungan pantai, gunung itu dikenal sehingga orang tertarik untuk datang karena sudah diperkenalkan dengan unsur pertunjukan kesenian tadi, kira-kira begitu. Nah, apakah semua sudut pandang ini bisa berjalan bersama-sama? Ya mungkin saja. Tapi bagi saya yang penting di sini adalah kita menyadari bahwa perspektif ini bisa menempatkan kesenian atau kebudayaan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam banyak hal. Lalu apa sebenarnya yang bisa kita jadikan unsur-unsur yang membuat pertunjukan lintas budaya itu menjadi berhasil atau tercapai apa yang mau kita harapkan gitu. Nah, di dalam kajian itu kita bisa melihat Sutton memberikan beberapa pikiran gitu ya, pendapat gitu. Jadi alat bantu yang diberikan sebelum penonton datang ke pertunjukannya itu sangat membantu ya, terutama yang memang jauh sekali seperti di Amerika gitu ya, itu penting sekali. Dan mungkin juga sama kalau kita lihat tadi Gong Waning, kita lihat kajian pertunjukannya di Bandung itu juga penting sekali juga untuk memberi informasi awal gitu kepada penontonnya. Banyak yang bisa diberikan materi-materinya itu, misalnya bisa berbentuk buku ya, buku memperkenalkan kebudayaan Shika atau kesenian yang dibawa dari daerah itu, buku program yang singkat, membuat gambar-gambar yang menarik,
brosur yang atraktif gitu dan lain-lain ya. Materi-materi seperti ini bisa menambah orang mengapresiasi pada kesenian yang akan ditampilkan. Yang kedua itu melalui media lain, media elektronik misalnya, apakah melalui televisi, melalui radio gitu ya. Dan alat-alat yang hadir di lokasi pertunjukan misalnya ada media elektronik yang memperlihatkan informasi-informasi mengenai kesenian itu sangat membantu. Lalu yang lebih jauh lagi, lebih mendalam itu ya mengenai workshop. Jadi orang-orang yang menonton itu dapat kesempatan untuk melihat bagaimana sebuah kesenian itu dihadirkan. Bisa mencoba, bisa mempraktekkan bahwa bagaimana korelasi antara satu alat musik dengan alat musik yang lain, antara pemusik dengan penari, antara masing-masing itu akan jauh membantu untuk menambah referensi dari peserta pada kesenian itu. Demikian juga dengan diskusi dan seminar. Jadi saya kira pertunjukan lintas budaya itu sesuatu yang sudah biasa kita lakukan dan sampai sekarang ya terus-menerus juga dilakukan gitu. Sehingga kita bisa memahami bagaimana ini bisa menjadi bagian pemikiran kita sebagai ahli yang berkutat atau berada di dalam lingkungan lintas budaya ini. Dan saya kira kita juga sebagai pelajar di bidang musik antar budaya, etnomusikologi itu juga mempelajari musik-musik, bahkan wajib ya kita mempelajari lintas budaya, kita mempelajari musik-musik di Nusantara, musik-musik di sekitar kita, bahkan musik dunia itu menjadi penting sekali ya. Kita pahami sebagai sebuah sumber referensi nanti ketika kita mengadakan penelitian dan atau menjadi peneliti di dalam dunia musik gitu. Saya kira ini bahan yang saya sampaikan hari ini untuk menambah kejelasan dari artikel yang dibuat oleh Andrew Sutton dan saya kira selamat belajar dari rumah. Semoga bermanfaat dan terima kasih.